Materi berikutnya jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, seperti tadi ya, pernah Ibu contohkan, bilangan berikutnya pasti 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Tapi di sini ada rumus untuk pola bilangan ganjil, yaitu 2n dikurang 1. Nah, ini contohnya, tentukan suku ke 100 pada pola bilangan ganjil. Di sini kita gunakan rumus ini karena untuk mencari suku ke 100 akan membutuhkan waktu yang lama ya kalau kita buat seperti ini. Maka kita masukkan dulu rumusnya. 2n dikurang 1. N-nya kita ganti dengan bilangan 100 karena yang ditanyakan suku ke 100. 2 dikali 100, 200 dikurang 1, 199. Yang kedua, pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Rumusnya 2n. Contoh, tentukan suku ke 50 pada pola bilangan genap. Kita masukkan rumusnya, 2n berarti 2 dikali n. N-nya kita ganti dengan 50, berarti 2 dikali 50 hasilnya 100. Maka suku yang ke 50 pada pola bilangan genap adalah 100. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Di sini sudah ada lingkaran-lingkaran kecil yang berbentuk persegi. Yang pertama lingkarannya 1, yang kedua lingkarannya 4, yang ketiga 9, yang keempat 16. Nah, ternyata dia rumusnya n pangkat 2. Kita lihat di sini. Yang ke-1 berarti 1 pangkat 2. Bilangan yang kedua berarti 2 pangkat 2. Bilangan yang ketiga 3 pangkat 2. Bilangan yang keempat berarti 4 pangkat 2, 16. Maka setelah 16 itu berarti bilangan kelima. Berarti 5 pangkat 2, 25. Bilangan yang keenam, 6 pangkat 2, 36. Nah, sekarang contoh, tentukan bilangan ke-15 pada pola bilangan persegi. Maka rumusnya kita gunakan n pangkat 2. Artinya 15 pangkat 2, 15 dikali 15, hasilnya 225. Untuk pola bilangan yang keempat yaitu pola bilangan persegi panjang. Kita lihat di sini lingkaran-lingkaran kecilnya membentuk persegi panjang, panjang kali lebar, panjang kali lebar, ya. Nah, di sini rumusnya. Di sini rumusnya untuk pola bilangan persegi panjang n dalam kurung n tambah 1. Misalnya, kita untuk menentukan pola bilangan berikutnya setelah 20 berarti bilangan yang ke-5. Ini kan 1, 2, 3, 4 berarti bilangan ke-5. Ibu tulis di sini contohnya, tentukan bilangan ke-5 pada pola bilangan persegi. Kita masukkan ke sini rumusnya untuk pola bilangan persegi n dalam kurung n tambah 1, maka n-nya kita ganti dengan angka 5 karena yang ditanyakan bilangan ke-5. N-nya 5 dalam kurung 5 ditambah 1. Maka 5 tambah 1 6, 5 kali 6 hasilnya 30. Maka bilangan yang ke-5 pada pola bilangan persegi hasilnya 30. Nah, di sini berarti urutannya 2, 6, 12, 20, dan 30, dan seterusnya ya, dengan cara yang sama. Berikutnya yang kelima, pola bilangan segitiga. Nah, di sini kita lihat dia lingkaran-lingkaran kecilnya berbentuk segitiga. Bilangan yang pertama lingkarannya 1, yang kedua 3, yang ketiga 6, yang keempat 10. Nah, di sini rumusnya untuk bilangan segitiga n dalam kurung n tambah 1 per 2. Tinggal kita tambahkan per 2 ya dari pola bilangan persegi panjang. Di sini contohnya. Berarti untuk bilangan berikutnya bilangan kelima, berapa hasilnya? Ditentukan bilangan kelima pada pola bilangan segitiga. Kita tulis rumusnya n dalam kurung
N tambah 1 per 2. Kita masukkan. N-nya kita ganti dengan 5. N 5 tambah 1 per 2 sama dengan 5. 5 tambah 1 6 per 2. 5 kali 6 30. 30 dibagi 2 15. Maka jawabannya untuk bilangan kelima pada pola bilangan segitiga adalah 15. Maka di sini urutannya setelah 10 15 dan seterusnya. Untuk mencari pola bilangan ke-10 misalnya, berarti N-nya kita ganti dengan 10. Yang keenam, pola bilangan barisan Fibonacci. Pola barisan Fibonacci itu untuk mendapatkan suku yang ketiga, kita tambahkan 2 suku di depannya atau 2 suku sebelumnya. Ini 3 kita dapatkan dari mana? 2 suku berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. 3 kita dapat dari mana? 2 suku di depannya berarti 2 ditambah 1. 5 kita dapatkan dari 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka suku berikutnya juga sama ya. Kita tambahkan 2 suku di depannya atau 2 suku sebelumnya berarti 5 tambah 3 8. Setelah itu 8 ditambah 5 13. 13 ditambah 8 21 dan seterusnya. Sama ya untuk contoh yang kedua juga. 5 kita dapatkan dari 4 ditambah 1. 9 kita dapatkan dari 5 ditambah 4. Maka untuk bilangan berikutnya 9 ditambah 5 14. 14 ditambah 9 23. 23 ditambah 14 37 dan seterusnya. Pola yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Cara membuat pola segitiga Pascal, yang pertama kita buat 3 bilangan, yaitu 1 dia membentuk segitiga. Setelah itu bilangan berikutnya 2 itu kita dapat dari mana? 1 tambah 1. Jadi kanan kirinya 1 tambah 1 2. Jadi kanan kirinya itu selalu 1 ya, ditutup dengan angka 1. Berikutnya juga sama. 2 tambah 1 3, kita tulis tengah-tengah di bawahnya. 2 tambah 1 3. Kanan kiri 1. Berikutnya sama. 3 tambah 1 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Kanan kiri 1. Seterusnya seperti itu. 4 tambah 1 5. 6 tambah 4 10. 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5. Kanan kiri 1. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini rumusnya untuk segitiga Pascal 2 pangkat N dikurang 1 untuk mengetahui jumlah bilangan segitiga Pascal pada barisan keberapa. Nah, ini berarti 1 ini sebagai barisan ke-1. Ini barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat, barisan kelima, barisan ke-6. Nah, di sini kita jumlahkan. Barisan ke-1 jumlahnya 1, barisan kedua jumlahnya 2, barisan ketiga jumlahnya 1 tambah 2 tambah 1 4, barisan keempat 1 tambah 3 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8 dan seterusnya. Nah, sekarang kita rumusnya kita cocokkan di sini ya dengan menggunakan rumus. Tentukan jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris keempat. Kita gunakan rumus ini ya, 2 pangkat N dikurang 1. Berarti N-nya kita ganti dengan 4. 2 pangkat
N dikurang 1, berarti N-nya kita ganti dengan 4 karena di sini yang ditanyakan baris keempat. Maka 2 pangkat 4 dikurang 1 hasilnya 2 pangkat 3. Nah, di sini berarti 2 pangkat 3 artinya 2-nya ada 3 kali. Kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Sama ya, barisan keempat di sini hasilnya 8. Nah, demikian anak-anak mengenal pola bilangan. Selanjutnya, kalian lihat soal yang sudah Ibu berikan ya. Silakan mengerjakan.